Saudara-saudara semua yang bergabung di dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh Wihara Mula Dharma Samarinda, tapi juga kalau saya lihat juga diikuti oleh berbagai wihara yang lain, juga para umat Buddha maupun simpatisan Buddhis dari berbagai tempat. Senang sekali dalam kesempatan ini kita berjumpa dan membahas satu tema yang sangat unik ataupun sangat penting malahan, yaitu tentang hidup yang bermakna. Karena kadang-kadang kita tahu hidup, saat ini kita hidup kita tahu. Tapi kadang-kadang kita mau memaknai hidup, kadang masih bingung, hidup ini maknanya apa, atau malah kita ini maunya hidup ini ngapain ya. Nah, jadi tema kita pada kesempatan ini sangat bagus sekali, sehingga nanti diharapkan setelah ada pembabaran ataupun ada penjelasan, diharapkan ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, mungkin juga nanti akan Romo Afan yang memancing pertanyaan yang luar biasa, karena Romo Afan ini memang termasuk salah satu yang kreatif untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Saudara-saudara, tema tentang hidup yang bermakna. Marilah kita berbicara dahulu tentang hidup. Bahwa kita sebetulnya awal kehidupan kita adalah ketika kita masih di dalam kandungan. Ketika terjadi pertemuan sel telur dan sperma, kemudian ada kesadaran penerus yang menghidupkan pertemuan sel telur dan sperma tersebut. Kemudian kita tumbuh di dalam kandungan, hanya saja kita tidak merasakan, kita mungkin lupa dengan pengalaman-pengalaman itu. Sebagian besar lupa, tapi ada juga orang-orang yang kadang katanya masih ingat kehidupan dia ketika masih di dalam kandungan, ataupun bahkan di belakang lagi setelah sebelum kelahiran-kelahiran yang ini. Nah, tapi kita berbicara pada umumnya saja, orang nggak ingat itu. Kemudian ketika dia lahir, dia mulai menarik nafas sendiri, dengan paru-parunya sendiri. Kemudian dia menarik nafas, mengeluarkan nafas, mulai saat itulah kehidupan berjalan. Yang kita bisa rasakan. Tetapi kadang kita juga masih belum ingat waktu proses kelahiran itu. Dan kita kemudian tumbuh beberapa waktu sampai akhirnya kita mulai bisa ingat. Setiap orang kalau hari ini ditanya, kamu ingat paling awal umur berapa? Setiap orang beda-beda. Kalau tadi ada yang mengatakan, ya saya waktu dalam kandungan saya ingat. Atau, saya beberapa kali sebelum kelahiran ini ya saya ingat. Ya. Tapi ada juga, saya ingatnya kira-kira umur 4 tahun, 5 tahun, begitulah. 1, 2, 3 tahun, saya kok nggak ingat apa-apa ya. Oke lah, terserah. Pokoknya kita ada masa yang kita ingat hari itu, kemudian proses itu berjalan terus sampai hari ini. Kita masih menarik nafas, dan kita masih mengeluarkan nafas, seperti waktu bayi kita dulu dilahirkan. Ya, cuman kita kemudian kegiatannya bermacam-macam, tetapi prinsipnya tetap menarik nafas dan mengeluarkan nafas sebagai proses kehidupan itu sendiri, proses untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Dan kemudian kita proses ini dilanjutkan terus sampai satu ketika pernafasan pun berhenti. Jadi kita sudah tidak bisa bernafas, kemudian kegiatan otak juga berhenti, maka di saat itu kita dikatakan meninggal dunia. Jadi kita mungkin sudah terlahir di alam yang lain. Nah, jadi itulah proses panjang dari kehidupan, mulai ketika di dalam kandungan sampai dengan kita akhir kehidupan. Kalau kita lihat dalam proses kehidupan yang demikian panjang ini, ataupun relatif panjang, karena ada yang umur 5 tahun sudah terlahir kembali, ada yang mungkin lebih kecil dari itu,
Ada yang sampai 50 tahun, ada yang lebih muda dari 50 tahun, ada yang sampai 100 tahun, dan seterusnya. Nah, pokoknya relatif lebih lama itu, prinsipnya sama dari lahir sampai wafat tadi adalah proses masuk dan keluarnya nafas. Nah, jadi sekarang orang itu sangat tergantung dengan pernafasannya. Ketika nafas masuk, kemudian berproses dengan keluar, maka dia bertahan kehidupannya satu pernafasan. Kemudian ketika keluar, dia bisa menarik nafas lagi masuk, dan bisa dikeluarkan lagi, maka dia bertambah proses kehidupannya menjadi 2 pernafasan, dan seterusnya sampai sekian banyak pernafasan. Artinya, hidup kita ini sangat-sangat tergantung dengan pernafasan kita. Kemudian, selama kita hidup sampai hari ini, kita sudah bernafas sekian banyak. Sudahkah kita lalu merenungkan bahwa kalau seandainya nafas ini berhenti, saya bisa narik, tidak bisa keluar, maka kehidupan saya juga berhenti. Sebaliknya, nafas bisa keluar, tidak bisa masuk, kehidupan saya juga berhenti. Jadi sangat rentan sekali. Masalah nanti pikiran itu bisa ada gelombang, energinya untuk bisa diukur atau apa, kita rata-rata enggak tahu itu, kecuali kalau dengan menggunakan peralatan medis. Tapi pernafasan itu jelas. Nafas bisa masuk, nggak bisa keluar, matilah kita. Nafas bisa keluar, nggak bisa masuk, matilah kita. Jadi pernafasan kita ini menjadi salah satu tanda kehidupan. Ketika kita kemudian merenungkan hal itu, apakah kita kemudian lalu menyadari begitu rapuhnya kehidupan ini? Kalau sekarang kita sengaja, kita tutup hidung kita tutup mulut kita, sampai berapa lama kita tahan? Dan kita kemudian berontak, nggak karu-karuan karena menjadi tidak nyaman. Sangat-sangat kita tergantung pada oksigen, dan begitu tutup ini kita buka, kita narik nafas dengan kencang sekali. Dengan lega banget. Nah, inilah kehidupan itu. Kita sekarang hidup, kita kemarin hidup, tapi nanti kita belum tentu hidup. Apalagi besok, belum tentu hidup. Apalagi minggu depan, belum tentu hidup. Bisa hidup minggu depan, bisa juga kita sudah tidak hidup. Sedemikian rentan dan rapuhnya kehidupan kita, apakah kita kemudian lalu merenungkan bagaimana kita memaknai hidup yang demikian rentan rapuh ini? Apakah saya memaknai hidup dengan mengisi hidup saya ini dengan kebencian? Sehingga ketika saya nanti tertutup hidung saya, atau saya tidak bisa masuk napas saya, tidak bisa keluar napas saya, yang ada di dalam otak saya ini adalah kebencian, maka itu mengkondisikan saya lahir karena kebencian, saya akan justru bertemu dengan orang-orang yang saya benci lagi. Mereka-mereka yang saya benci lagi, karena kebencian itu sama dengan cinta, mendekatkan kita. Cinta dan benci itu mengkondisikan kita berkumpul. Maksudnya bagaimana ini? Saudara-saudara, kalau Anda merasa sayang dengan anjing atau kucing Anda, atau burung peliharaan Anda, atau ikan, atau apa saja peliharaan Anda, atau termasuk juga orang-orang yang Anda sayangi, maka
ketika Anda pulang ke rumah, Anda akan terpikir untuk menemui mereka yang Anda cintai. Kalau itu kucing atau anjing, Anda langsung memanggil namanya. Sehingga Anda belum masuk rumah pun, pasti di pagar rumah, mereka sudah datang berlari menghampiri Anda. Dan itu kebahagiaan Anda. Kalau yang Anda cintai itu adalah pasangan hidup atau anak, ataupun siapa saja, maka ketika di rumah Anda pulang membuka pintu rumah, maka yang Anda cari adalah orang-orang yang Anda sayangi itu. Dan kadang Anda memanggil namanya dia. Dan begitu orang itu ada di rumah, Anda lega. Ketika orang itu Anda panggil tidak ada, Anda mencari apakah mungkin orang ini tidur. Kalau tidur, apakah sungguh tidur, ataukah malah mungkin sudah terlahir di alam lain. Jadi itu yang kita cari. Sebaliknya, kita membenci sesuatu, itu juga ternyata kita juga mencari. Anda membenci tikus di rumah Anda. Anda membenci kecoak di rumah Anda. Anda membenci cicak di rumah Anda. Anda membenci tokek di rumah Anda. Maka begitu Anda masuk di pagar rumah, itu yang Anda cari. Ketika Anda masuk di pagar rumah, Anda kemudian lihat di sekitar lampu Anda nggak tokek di sana? Ada nggak cicak di sana? Kemudian Anda melihat ke lantai, ada nggak kecoak di sana? Ada nggak binatang-binatang yang Anda nggak sukai itu? Dan orang pun begitu. Kalau Anda pergi ke wihara, misalnya Anda nggak suka dengan si A, maka Anda datang ke wihara, yang Anda pertama cari tanpa disadari adalah si A. Kemudian si A di mana? Duduk di sana. Oke, si A sudah duduk di sana, aku akan menjauh. Aku akan duduk di sini sampai si A tidak kelihatan saya ada di sini. Kalau si B yang saya sukai, si B duduk di mana? Duduk di situ, aku akan duduk di sampingnya. Kalaupun di sampingnya sudah isi, saya akan duduk di dekatnya. Pokoknya saya bisa melihat dia. Demikianlah cinta dan benci itu mendekatkan, mengumpulkan, mencari. Dan ketika nafas kita tadi, yang masuk dan keluar, diisi dengan kebencian, maka nanti pada saat napas itu berhenti, proses pikiran yang penuh kebencian yang sudah kita tampung dan kita tanam selama sekian lama itu akan mengkondisikan kita terlahir di sekitar mereka yang kita benci. Oleh karena itu tidak heran kalau ada kisah di dalam Dharma, Pangeran Siddhartha dengan Dewa Datta ratusan kali terlahir bersamaan. Karena Pangeran Siddhartha dan Dewa Datta ini, Dewa Datta selalu memusuhi, sehingga lahirnya selalu berdekatan terus. Anda bisa bayangkan ratusan kelahiran selalu ketemu dengan orang yang tidak kita sukai. Bahkan sampai di akhir kelahiran pun, Pangeran Siddhartha masih ketemu Dewa Datta yang terus memusuhi. Sampai Pangeran Siddhartha menjadi Buddha pun, Dewa Datta menjadi biku pun, memusuhi, bahkan mau membunuh Sang Buddha dengan melemparkan batu, menggulingkan batu besar dari puncak gunung. Sedemikian kuat kebencian itu ada di dalam diri kita. Dan pengaruhnya dengan kelahiran kembali. Sebaliknya, cinta Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara mengkondisikan beliau berdua ini juga selalu lahir berbarengan ratusan kali. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat mungkin jauh lebih banyak lagi. Dan selalu menjadi pasangan hidup. Apakah terlahir di alam bahagia, apakah terlahir di alam binatang, selalu berpasangan. Apalagi terlahir sebagai manusia, selalu berpasangan. Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara. Sehingga pada saat terlahir sebagai Pangeran
Pangeran Siddhartha, Yasodhara pun kemudian menjadi istrinya. Sampai akhirnya Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Yasodhara pun menjadi bhikkhuni. Ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa cinta itu mendekatkan. Kalau kita melihat tokoh tersebut, Pangeran Siddhartha yang ditemani dengan Yasodhara yang penuh kasih sayang tadi, kemudian juga selalu lahir kembali dengan Dewadata yang demikian penuh kebencian. Renungkanlah selama kita bernafas ini, di antara hidup kita bersama dengan keluarga mungkin, dengan teman, dengan anggota masyarakat, adakah orang-orang yang saya tidak sukai di antara mereka? Kalau kita ada orang-orang yang kita tidak sukai, dan kita pelihara terus, kita tumbuhkan kebencian terus di dalam diri kita. Karena hidup ini tidak pasti. Kita sekarang hidup, tapi sampai kapan kita hidup, kita tidak tahu. Kemarin saya hidup, hari ini saya hidup, tapi besok saya belum tentu hidup. Kehidupan yang tidak pasti ini kalau kita isi dengan kebencian, dan pada saat nanti malam saya mati, kebencian itu akan mengkondisikan kita lahir kembali. Dan apakah nyaman? Hidup yang sekarang aja kumpul dengan dia saja yang saya tidak suka, saya sudah nggak nyaman. Kok saya masih lanjut lagi di kehidupan berikutnya supaya ketemu lagi dengan dia? Iya, kalau cuma ketemu mungkin sebagai teman atau sebagai tetangga. Kalau ketemu sebagai orang tua dan anak, yang kita kemudian menderita dari kecil, mungkin sejak di dalam kandungan mau digugurkan, seperti Ajata satu itu, Ajata yang belum terlahirkan satu menjadi musuh sebelum terlahirkan, mau digugurkan oleh ibunya, tapi oleh bapaknya kemudian ditahan supaya jangan digugurkan. Kalau kita kemudian lahir, kemudian jadi orang tua dan anak, terus musuhan terus. Kita nggak nyaman jadi orang anak karena dimusuhi oleh orang tua kita. Orang tua kita juga nggak nyaman karena selalu tidak suka dan benci dengan anaknya. Sampai akhirnya nanti masuk di koran orang tua membunuh anaknya atau anak membunuh orang tuanya. Apa nyaman hidup dengan penuh kebencian seperti itu? Yang kita pupuk dari kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, saudara, kita tentu punya orang-orang lingkungan kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Kalau kita ketemu orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, ayo dipupuk di dalam pikiran kita. Pengembangan kasih sayang kepada mereka. Sehingga kemarin saya hidup, saya penuh cinta kasih dengan mereka. Hari ini saya masih hidup, saya juga masih penuh cinta kasih dengan mereka. Besok saya belum tentu hidup, tapi malam ini ketika saya meninggal, saya penuh cinta kasih dengan mereka. Maka saya nanti terkondisi untuk ketemu kembali di kelahiran yang berikut itu dengan orang yang saya cintai dan sayangi ini. Seperti Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara yang ratusan kali kelahiran, selalu suami istri. Kalaupun tidak suami istri, menjadi orang tua dan anak yang harmonis di dalam rumah tangga. Anak merasa nyaman dengan orang tuanya. Orang tua merasa happy dengan anaknya. Menjadi rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Kalaupun menjadi pertemanan, kita senang berteman dengan dia yang menimbulkan kedamaian untuk kita. Dia juga senang berkumpul dengan kita karena menimbulkan kebahagiaan untuk kita. Kalaupun menjadi pasangan hidup, suami menjadi bahagia selalu bertemu dengan istrinya, mulai sejak pacaran, menikah sampai akhir kehidupan. Istri pun juga demikian, sejak pacaran, menikah, sampai akhir kehidupan, selalu nyaman, tidak pernah tegang dengan suaminya.
Kalau kehidupan seperti ini, bukankah hidup ini menjadi nyaman, tenang, damai, dan kita merasa walaupun usia saya 100 tahun, saya masih kurang untuk berkumpul terus dengan yang saya cintai dan saya sayangi itu. Tapi kalau hidup kita penuh dengan kebencian, orang tua memusuhi kita atau kita memusuhi anak, kemudian teman juga kita nggak suka ketemu dengan teman, baik di wihara maupun di pergaulan, di masyarakat, di tempat kerja. Kita jadi nggak nyaman, kemana-mana lewat rumahnya musuh saya, lewat kemana-mana ketemu dengan musuh saya. Kita nggak nyaman hidup, dan rasanya kok si A nggak mati-mati ya musuh saya ini. Si B itu kok nggak mati-mati ya. Sebaliknya dia pun juga berpikir begitu, kamu kok ya nggak mati-mati. Karena kita merasa, aduh, kok nggak nyaman banget. Berapa kali kita memasukkan di dalam pikiran kita, kenapa orang jahat umurnya panjang-panjang? Kita kemudian menganggap bahwa kenapa sih dia itu kok masih hidup aja? Kita nggak sabar melihat dia mati karena kita nggak suka dengan dia. Sebaliknya, berapa banyak di antara kita yang suka mengatakan, aduh, orang baik kok umurnya pendek ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita masih pengen kumpul dengan dia. Kita masih sayang dengan dia. Demikian luar biasa pikiran cinta kasih itu. Demikian luar biasa pikiran penuh kebencian itu. Orang yang penuh cinta kasih cara berpikirnya, hidup ini menjadi enak dan bermakna. Tapi ketika kita penuh kebencian, hidup ini menjadi menjengkelkan dan rasanya gak sabar kita untuk menunggu salah satu meninggal. Saudara-saudara, kita tentu kepingin hidup yang bermakna. Kita kepingin hidup yang tenang dan nyaman. Kita kepingin hidup yang bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika muncul pikiran penuh kebencian, coba disadari, hidup kita ini tidak lama. Kenapa saya harus mengisi pikiran saya dengan kebencian? Lebih baik hidup yang tidak lama ini saya isi dengan kebaikan. Sadari pikiran yang muncul yang negatif itu. Kemudian gantikan dengan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Sewaktu tadi kita berlatih meditasi bersama yang dipimpin oleh Romo Afan, sudah diajarkan bagaimana kita mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia. Jangan hanya dalam waktu kita berlatih meditasi saja kita mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Tapi kita hendaknya setiap kali muncul pikiran negatif, entah itu kepada orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita, tetangga kita, teman kita, bahkan kepada binatang sekalipun. Cobalah kita ganti pikiran yang buruk itu dengan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Jangan sampai keluar ucapan yang jelek dari pikiran negatif. Misalnya ucapan jelek, kok dia nggak mati-mati sih? Orang jahat kok umurnya panjang sih? Itu sebetulnya sudah pikiran jelek. Di dalam Karanya Metta Sutta sudah disampaikan, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Saya nggak suka sama si A, kok nggak mati-mati sih? Kok hidupnya masih sukses sih? Usahanya kok masih berhasil sih? Kok masih sehat-sehat saja sih? Aku yang sudah ngalah begini kok aku sakit-sakitan. Aku yang sudah ngalah gini, kok hidupku penderitaannya banyak. Kok keluargaku menderita, usahaku kok nggak berhasil. Selama pikiran kita selalu diisi begitu, kita ini seperti meludah ke langit. Langit tidak tenang, muka kita yang tenang. Pikiran buruk itu akan kembali kepada diri kita. Sampai akhirnya kita justru yang mengalami penderitaan karena kita mengisi pikiran kita dengan yang negatif. Di dalam Dhamma,
Pikiran itu adalah karma. Ucapan juga karma. Perbuatan badan juga karma. Jadi ketika kita sudah berpikir negatif, itu kita sudah melakukan karma buruk. Kalau kita ulang-ulang terus, apalagi diucapkan dengan ucapan kita, kok dia nggak mati-mati, menambah lagi karma buruk. Kemudian muka kita merengut lagi, ketemu dia, kok kamu nggak mati-mati sih? Tambah lagi kita bikin karma buruk. Kalau sudah begitu, kita kok mengharap hidup bahagia? Karena diri kita bahagia atau menderita kan hasil sesuai tanaman kita. Kita nanam yang jelek-jelek dengan pikiran, nanam jelek dengan ucapan dan perilaku, kok mengharap yang baik? Kok mengharap bahagia? Kalau kita pengen bahagia, mulailah pikiran yang buruk itu, perbaiki. Begitu muncul pikiran buruk, semoga semua makhluk bahagia. Terlanjur mengucapkan kalimat yang buruk, rem, berhenti. Kemudian ganti kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Terlanjur mau berbuat yang buruk, berhenti. Ucapkan dalam batin atau sampaikan dengan ucapan, semoga semua makhluk berbahagia. Dengan cara seperti ini, sedikit demi sedikit, kita menanam pikiran baik. Kita menanam, membiasakan ucapan baik. Kita membiasakan perbuatan yang baik. Dengan melakukan kebajikan seperti ini, hidup di dunia saat ini pun kita bisa merasakan bahagia. Kalau pikiran kebiasaan yang baik ini kita bawa sampai akhir kehidupan, maka kebajikan yang sudah terkumpul ini akan terkondisi untuk kita terlahir di alam yang lebih baik. Sehingga nanti kita mungkin lahir di keluarga yang nyaman, orang tua yang baik, situasi masyarakat yang tentram, damai, suasana kerja yang enak, kesehatan yang bagus, pertemanan yang menyenangkan. Dari mana itu? Ya dari pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita sendiri saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus mulai membiasakan untuk berpikir, berbicara, dan berbuat baik agar kita membangun kehidupan yang bermakna, yang baik. Menjalankan dharma ini, kita cukup dengan memperbaiki pikiran, ucapan, dan perilaku. Karena inilah sarana kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Sarana ini tergantung kita. Namanya juga sarana. Sama dengan pisau. Mau Anda gunakan untuk mengupas buah, sehingga Anda bisa makan buah yang manis dan enak itu, apakah Anda untuk melukai binatang, membacok binatang? Ini tergantung kita semua. Pikiran buruk akan menggunakan pisau untuk melukai. Pikiran baik menggunakan pisau untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Demikian pula pikiran, ucapan, dan perilaku, kalau kita isi dengan kebajikan, maka pikiran, ucapan, dan perilaku ini akan bermanfaat untuk diri kita, juga untuk pihak lain. Diri kita di kehidupan ini, juga di kehidupan selanjutnya. Sebaliknya, kalau pikiran, ucapan, dan perilaku ini diisi dengan kejahatan, maka itu akan merugikan diri kita saat ini, merugikan lingkungan kita, dan merugikan di kehidupan kita yang selanjutnya. Karena itu, saudara-saudara, jangan sia-siakan napas kita. Setiap tarikan nafas dan membuang nafas itu sangat berharga. Jangan tunda untuk kita memelihara pikiran baik, mulai menaburkan pikiran baik, mulai mengendalikan agar selalu berpikir yang baik. Jangan tunda. Nanti saya kalau sudah tua saja saya baru
mulai berpikir baik. Tidak bisa. Karena saat ini saya masih dagang, saya masih suka benci sama si ayah. Sudahlah, saya pelihara kebencian saya sampai saya tua. Ya, kalau kita sampai tua. Tapi kalau umur kita tinggal 2 hari, kebencian kita itulah yang akan mengkondisikan kita terlahir di alam menderita, bahkan akan berkumpul dengan dia. Kalau dia masih muda dan itu musuh kita terlahir, terkondisi lahir jadi anaknya dia, menjadi anak yang tidak disukai oleh dia. Apa hidup kita lebih menderita jadinya daripada saat ini? Tapi kalau kita mengembangkan cinta kasih, hidup ini menjadi nyaman. Nah, saudara-saudara, jadi tindakan kita untuk mengisi kehidupan ini agar lebih bermakna, nomor satu adalah kita mengembangkan pikiran positif atau cinta kasih. Jadi semua pikiran negatif ganti dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia, supaya ucapan kita menjadi baik, perilaku kita menjadi baik. Hari-hari pertama, bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama memang sulit. Tapi terus kita berlatih, maka satu saat nanti Anda akan berpikir, kok aku sudah tidak pernah berpikir jelek lagi ya? Kapan ya? Aku berpikir ngomong jelek kapan ya? Anda sudah tidak ingat lagi, karena sudah terlalu lama Anda meninggalkan kebiasaan buruk Anda. Berpikir positif. Tetapi kalau mau lebih bermakna lagi, sampai akhirnya hidup ini menjadi hidup yang terakhir, yang kita tidak terlahir kembali, maka kita kemudian menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Ketika nafas masuk, kita tahu. Ketika nafas keluar, kita tahu. Kita membiasakan sadar setiap saat. Dengan selalu bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Kita membiasakan pagi bangun tidur 15 menit minimal, malam mau tidur 15 menit minimal, sadar saat ini saya sedang bernafas. Saya sadar nafas masuk, saya sadar nafas keluar. Saya sadar nafas masuk, saya nafas keluar. Demikian seterusnya. Begitu muncul pikiran lain, saya sadari saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Abaikan pikiran-pikiran yang lain yang muncul. Kalau ini sering kita latih, pagi bangun tidur dan malam mau tidur, kemudian kita menjadi terbiasa sadar setiap saat, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita bekerja, berkarya, ataupun kita bermasyarakat, di mana saja, kita akan selalu sadar saat ini sedang apa. Oh, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang telepon, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang mendengar. Begitu Anda selalu sadar setiap saat, maka pikiran-pikiran kebencian menjadi lenyap. Karena kebencian itu muncul. Dulu dia pernah melakukan sesuatu. Aku sampai hari ini masih ingat hal itu. Aku masih nggak suka sama dia. Dan saya khawatir di masa depan dia melakukan yang sama. Itulah kebencian. Muncul karena masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Demikian pula ketika senang. Saya senang karena dia dulu pernah melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Saat ini dia juga masih melakukan yang menyenangkan untuk saya. Di masa yang akan datang, pasti dia juga masih melakukan yang menyenangkan untuk saya. Maka saya senang berkumpul dengan dia. Pikiran senang itu pun karena kita mengingat masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Tetapi ketika kita selalu sadar setiap saat, maka masa lalu hanyalah kenangan yang kita bisa jadikan pelajaran. Yang baik kita jadikan pelajaran untuk kita tingkatkan saat ini memperbaiki masa depan. Yang buruk kita jadikan pelajaran untuk kita perbaiki saat ini membangun masa depan. Jadi saat ini menjadi sangat penting. Sehingga ketika kematian datang saat ini pun,
Saya sudah tidak pernah menyesal karena saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku. Karena saya tidak pernah menyesal, tidak pernah melekat dengan masa lalu, karena itu hanya sejarah yang menjadi pelajaran. Saya juga tidak perlu melekat dengan masa depan, karena itu masih impian, tetapi juga harus dimulai dengan usaha nyata saat ini. Maka ketika kematian ini pun datang, saya juga selalu sadar saat ini nafas saya bisa masuk, nafas saya saat ini keluar, dan sudah tidak masuk kembali. Kesadaran seperti itu menjadi akhir dari kehidupan, bahkan akhir dari rangkaian kelahiran kembali, sehingga kita menjadi tidak terlahirkan kembali. Kelahiran kita sekarang setelah belajar dan melaksanakan Dharma ini menjadi kelahiran yang terakhir. Sedemikian kuat makna kehidupan kita kalau kita menyadari proses masuk dan keluarnya pernapasan kita. Hanya kita tahu napas masuk dan keluar yang kita tahu sejak bayi sampai akhir kehidupan kita, kemudian mendorong kita untuk selalu merenungkan bahwa hidup saya sangat tergantung pada tarikan nafas saya masuk dan keluar. Karena itu saya harus mengisi hidup saya ini dengan maksimal, jangan menyia-nyiakan dengan pikiran negatif, tetapi saya harus mengganti dengan pikiran yang positif. Begitu pikiran negatif saya ucapkan semoga semua makhluk bahagia, abaikan pikiran negatif, tetapi akan lebih luar biasa lagi ketika kita sadar setiap saat, begitu pikiran yang muncul tentang masa lalu, saya sadari itu, dan saya kembalikan saat ini saya sedang apa. Dan itu menjadi berhentinya kelahiran kembali. Kalau kita bisa selalu berlatih dengan dua hal ini, yang pertama adalah tahap mengganti pikiran negatif menjadi positif, semoga semua makhluk bahagia, atau sadar setiap saat, ini level yang selanjutnya, maka hidup kita menjadi bermakna. Hidup yang bermakna karena kita menjalankan Dharma dengan menjadikan diri kita ini, kehidupan kita setiap saat sebagai latihan, praktek Dharma. Semoga dengan upaya baik kita ini, mulai sekarang sampai akhir kehidupan kita yang kita tidak tahu, bisa 1 menit lagi, 2 menit lagi, bisa 5 jam lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi, kita tidak tahu, tapi mulailah sadari nafas Anda saat ini, mulailah sadari pikiran Anda saat ini, karena apa yang Anda pikirkan yang baik saat ini, apa yang Anda ucapkan yang baik saat ini, kebaikan apapun yang Anda perbuat saat ini, itulah yang akan membangun hidup Anda di dunia bahagia, kelahiran setelah ini pun berbahagia. Bahkan membangun kehidupan Anda di dunia bahagia, juga mengkondisikan kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir. Semoga Anda semua berbahagia, menyadari hidup yang bermakna di dalam penghayatan sebulan pendalaman Dhamma. Semoga mendorong Anda untuk selalu bersemangat di dalam mengamati pikiran Anda, ucapan Anda, dan perilaku Anda agar selalu selaras di dalam Dharma. Terima kasih, dan saya kembalikan kesempatan kepada Romo Alvan. Terima kasih, silakan Romo. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan baik yang langsung bertanya yang hadir di Wihara Mula Dharma maupun yang via online bisa nanti mengaktifkan fitur raise hand ataupun mengetik pertanyaan di kolom chat yang nanti akan saya bacakan. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante Utamo. Tadi kami menyimak
dengan seksama apa yang Bante sampaikan tentang makna hidup tadi Bante ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa memaknai hidup ini. Misalnya ketika dia banyak masalah, itu dia tidak sanggup untuk menghadapi masalah yang dihadapi, kemudian dia berpikir mau mati aja, misalnya dengan wibawa tanha, yaitu dengan bunuh diri Bante. Karena dia pikir bahwa kalau begitu bunuh diri ya sudah selesai masalahnya, kan begitu. Atau mungkin seandainya lahir kembali ya sudahlah, nanti lahir kembali dalam bentuk yang lain, wujud yang lain, dalam bentuk jasmani yang lain, begitu. Nah, saya juga pernah membaca itu bahwa ada beberapa biku arahat Bante yang mengakhiri hidup. Cuman kita tidak tahu kondisi dari pikiran seorang arahat, tentu berbeda dengan umat awam Bante ya. Dan Sang Buddha tidak mencela beliau karena mereka tera-tera yang bunuh diri ini adalah sudah mencapai tingkat kesucian. Jadi tidak ada kemelekatan terhadap badan jasmani lagi. Bagaimana Bante mensikapi hal bunuh diri ini Bante? Terima kasih. Ya, memang kadang-kadang ya orang namanya kalau sudah, ini saya langsung jawab ya Romo Afan ya. Tadi harusnya kan lewat moderator dulu nih. Silakan Bante. Oke. Jadi begini, memang ada orang-orang itu kalau sudah punya masalah itu memang sulit sekali. Jadi dia sudah nggak ketemu jalan keluarnya. Nah, sering dia bertanya kepada teman. Kalau teman itu bijaksana, dia bisa memberikan nasihat yang positif. Walaupun masalah mungkin belum selesai, kalau dia bisa menceritakan masalahnya, itu sebetulnya beban pikirannya berkurang. Kemudian apalagi kalau teman ini bisa memberikan nasihat yang positif, dia akan lebih lega. Tetapi kadang teman ini dia tidak punya. Atau ketemu teman yang toksik juga, jadi malah bikin masalah. Jadi misalnya, aduh, aku ini usahanya kok hancur ya. Wah ya, kamu ini memang kamu buruk banyak sih. Memang kamu ini pantas lah kalau hidupmu menderita. Waduh, malah tidak karu-karuan. Jadi dia tambah stres. Ya iyalah, saya ini sejelek itu ya. Akhirnya dia pengen bunuh diri. Dan akhirnya bunuh diri sungguhan. Nah, bunuh diri ini memang seperti yang Romo Padma sampaikan tadi. Dia punya anggapan bahwa, nanti kan saya lahir kembali. Siapa tahu saya menjadi lebih bagus. Tetapi pikiran akhir itu kan penting banget. Jadi motivasi ketika dia bunuh diri itu bukan sesuatu yang bentuk kebahagiaan, dan itu bisa mengantar dia justru terlahir di alam tidak bahagia. Karena itu di dalam Dhamma tidak disarankan orang bunuh diri. Malah ada yang menyampaikan membunuh makhluk saja melanggar sila. Itu makhluk lain. Nah ini membunuh dirinya sendiri. Kenapa kok membunuh dirinya sendiri itu kok tidak menjadi disarankan di dalam Dharma? Karena terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Disampaikan di dalam Dhamma bahwa satu ketika Sang Buddha itu pernah mengambil debu dengan kuku beliau. Jadi beliau menggunakan kukunya itu kemudian menggores tanah. Lalu beliau bertanya kepada para biku, banyak mana debu di kuku saya dengan debu di seluruh dunia ini? Wah ya jelas banyak debu di seluruh dunia. Debu di kuku Sang Buddha ini hanya sedikit sekali. Lalu Sang Buddha menjawab atau menyampaikan bahwa kemungkinan satu makhluk itu terlahir sebagai manusia itu seperti debu di kuku ini. Sangat sedikit kesempatan satu makhluk terlahir sebagai manusia. Jadi jangan Anda kemudian lanjutkan lagi, kok banyak makhluknya ya sekarang, kok banyak manusia di dunia ini sampai sedemikian banyak ledakannya. Itu makhluk, satu perjalanan makhluk itu terlahir sebagai manusia itu sulit. Tapi kalau sekarang banyak manusia yang lain, itu karena makhluk-makhluk yang lain itu juga yang mengalami proses perjalanannya. Tapi setelah jadi manusia, apakah dia akan lahir jadi makhluk manusia lagi? Itu belum tentu. Apakah dulu juga sebelumnya manusia? Itu ya belum tentu.
Jadi perjalanan satu utas makhluk ini menjadi manusia itu sulit banget. Nah, sekarang dia sudah terlahir sebagai manusia. Kalau dia kemudian membunuh dirinya, dia menghilangkan nilai positif yang sudah lahir sebagai manusia itu, mengharap nanti satu ketika bisa lahir yang lebih baik. Belum tentu. Karena kelahiran, kesempatan menjadi manusia itu sangat sedikit. Itu kan hanya harapan. Kenyataannya malah dia nanti lahir di alam menderita yang tidak karu-karuan. Nah, kemudian malah ada satu sumber lain yang bukan dari Tipitaka menyampaikan, kalau seseorang itu bunuh diri, maka dalam 500 kelahiran mendatang, terkondisi dia untuk bunuh diri lagi. Dan itu berkelipatan ya. Satu kali bunuh diri 500. Jadi kalau lahir berikutnya terkondisi bunuh diri dan dia jalani, ya tambah 500 lagi. Lalu yang ketiga, bunuh diri lagi, ya tambah 500 lagi. Jadi sedemikian panjang. Kalau dia menahan, mau bunuh diri, tapi enggak lah, aku udah ngerti Dhamma sekarang, enggak mau bunuh diri, terus sampai 499, kelahiran juga bisa, tapi yang terakhir itu dibunuh diri juga karena sudah stres, itu tambah lagi 500. Nah, jadi itu dikatakan di dalam Dhamma seperti itu, membuat orang itu lalu berpikir, waduh ini kalau bunuh diri ini akan terkondisi terus. Makanya orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri itu kadang-kadang dari SMA atau dari kecil, itu dari muda sudah selalu pikir, caranya gini, kalau aku mainannya diambil terus aku bunuh diri saja. Aku kalau punya orang tua bunuh diri saja kalau orang tuanya jahat seperti ini. Omongan bunuh diri itu sudah seperti bahasa sehari-hari, dan itu kalau di dalam Dhamma itu sangat risiko. Membunuh makhluk lain saja sudah karma buruk, apalagi membunuh dirinya sendiri, membunuh kesempatan menjadi manusia yang berpotensi mendengar Dharma, yang berpotensi melatih melaksanakan Dharma, sehingga berpotensi mencapai kesucian. Dia hanya satu karena ada problem, entah itu problem rumah tangga, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, tetapi dia menghancurkan kesempatan untuk mendengar Dharma, kesempatan untuk melaksanakan Dharma, dan kesempatan untuk mencapai kebebasan akhir, yaitu mencapai kesucian. Hilang kesempatan yang sedemikian besar untuk satu hal. Nah, tetapi memang orang ini butuh orang yang bisa menasihati sehingga membangkitkan semangat lagi. Karena itu kita di dalam Dhamma diajarkan untuk memiliki kalyana mita. Kita diajarkan untuk punya teman yang baik. Dan kita juga diajarkan jadilah teman yang baik, yang bisa menunjukkan kalau teman ini keliru, tunjukkanlah yang baik. Kalau teman ini belum tahu, berilah pengetahuan. Kalau teman ini punya keraguan, berilah pemahaman sehingga keraguannya itu hilang. Inilah manfaatnya kalyana mita, teman baik. Jadi kalau kita tidak banyak masalah, jadilah teman baik untuk rekan-rekan di sekitar kita. Bahkan kalyana mita mungkin untuk orang tua kita, pasangan hidup maupun teman, anak, dan sebagainya. Tapi kalau kita bermasalah, mudah-mudahan kita juga punya kalyana mita, karena kebajikan yang kita lakukan itu, sehingga kita punya kalyana mita yang mengkondisikan kita, mencegah kita untuk tidak berpikir pendek dengan pokoknya aku bunuh diri saja selesai, nanti lahir jadi ayam lagi gimana, lahir lagi jadi ayam, malah jadi ayam goreng nanti, dan lain sebagainya, kan malah lebih menderita. Demikian, jadi konsep bunuh diri di dalam Dharma itu memang tidak didukung karena itu menghilangkan kesempatan kita belajar Dhamma, kehilangan kesempatan melaksanakan Dharma, dan bahkan kehilangan kesempatan untuk mencapai pencerahan alias kesucian. Mudah-mudahan ini bisa lebih jelas. Silakan Romo Afan.
Bagaimana Romo Padma? Oh, mau nambahin katanya Bante? Kurang jelas rupanya. Silakan Romo. Terima kasih atas waktunya. Begini Bante, ini terjadi tahun 2006 Bante. Jadi saya melihat bahwa ada juga umat Buddha di Wihara Munadharma ini yang mungkin mengalami hal-hal yang Bante ceritakan tadi, begitu banyak masalah, problematika gitu, baik bisnis maupun usaha maupun keluarga Bante. Tahun 2006 itu ada satu umat di wihara ini Bante, seorang ibu. Ibu ini suka, kalau saya kremasi jenazah Bante, dia sama anaknya suka lihat. Kemudian si ibu ini bilang sama si anaknya ini yang perempuan pada waktu itu, dia mengatakan begini, nah nanti kalau ibu meninggal suruh Pak Padma yang kremasikan gitu. Nah pada suatu pagi subuh Bante, saya dibangunin oleh ibu ini Bante, dibangunin bahwa menyampaikan di dalam mimpi Bante bahwa tolong kremasikan jenazah saya. Dan saya bilang sama istri saya, kamu ini mimpi mungkin ya banyak apalah gitu, nggak ada makna. Itu benar Bante, bahwa si ibu ini benar-benar pagi-pagi itu bunuh diri. Dan setelah saya kremasikan, terus saya ke rumahnya, saya tanyakan sama keluarganya ini, dia sebelum dia bunuh diri, dia sempat mandi dulu, baca parita, gitu. Kemudian pada saat jam 5 yang mungkin sekitar itulah ketika dia bunuh diri itu, terus kemudian dia mengambil tali, kemudian karena dia di toko dia naik ke tumpukan aqua, kemudian digantung diri begitu. Nah, yang saya pikir Bante, tadi yang pertama Bapak, bisakah Bante ya orang yang bunuh diri bisa memberitahu saya gitu dalam mimpi, itu yang pertama. Yang kedua tentang pentingnya kalyanamita Bante. Jadi mestinya mungkin ya harapan kami sih, tentu di wihara ini banyak orang-orang yang datang ke wihara ini punya problematika. Mungkin tadi Bante, kalau dia tentunya ke wihara ini juga ingin mencari kalyanamita ya, mungkin begitulah untuk bisa. Makanya dia ibu ini sebenarnya sudah rajin sekali setiap minggu pergi ke wihara. Saya amatin begitu. Nah, tapi karena dia tidak bisa mungkin menemukan ya kalyanamita atau mungkin mendapatkan solusi, sehingga dia mengambil jalan seperti itu. Nah, jadi harapan kami sebenarnya adalah di wihara ini ada kayak tim Bante ya, tim yang bisa, saya lihat di gereja Katolik itu ada satu tim yang bisa ada semacam penasehat atau sebagai konselor-konselor Bante yang bisa membantu mengatasi masalah ini ya sebagai kalyanamita gitu. Nah ini ada beberapa pasangan hidup yang nelpon saya Bante tentang problematika keluarganya yang mau cerai dan sebagainya. Nah saya juga bingung, saya sebagai sebagai pribadi saya nggak bisa masuk ke dalam sana. Mungkin kalau ada yang senior yang mungkin bisa dibentuk tim-tim untuk memberikan konselor buat dia gitu loh. Nah pentingnya kalyanamita ini. Nah itu mungkin harapan kepada pengurus wihara adalah tim seperti ini, tim kalyanamita yang memang menyediakan tempat untuk mereka yang punya problematika itu. Terima kasih Bante. Baik, terima kasih Pak Pama atas tambahan penjelasannya yang tentu saja mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengurus wihara membuat tim kalyanamita yang tentu saja tugasnya adalah menyantuni ataupun memberi perhatian kepada mereka-mereka yang punya masalah. Ya tentu walaupun yang punya masalah itu kadang-kadang juga butuh orang yang bisa dipercaya ya. Jadi kita kadang nggak bisa ngomong sembarangan. Misalnya saya punya masalah rumah tangga seperti ini, saya nggak bisa ngomong dengan sembarang orang karena kadang-kadang malah omongan yang saya ceritakan itu, jadi bahan gosip di belakang sana. Sehingga, itu loh ya, wah dia masalahnya rumah tangga, kasihan banget ya, iya ya kasihan. Jadi setiap orang kita masuk ke wihara malah dilihatin orang, ya kasihan ya. Kayak kita kan jadi risih sendiri ya. Nah, tapi kalau kalyanamita ini memang orang yang memang baik, kemudian dia yang dapat cerita, kemudian dia olah, kemudian ya dia tidak menyebarkan kemana-mana, itu akan membantu untuk menanamkan rasa percaya diri kepada mereka yang berkonsultasi, dan jangka panjangnya tentu akan mengurangi orang-orang yang mungkin punya masalah dan kemudian ingin bunuh diri. Nah kalau ibu tadi, dia
kasih mimpi dan sebagainya itu jelas makhluk yang bisa ngasih mimpi itu adalah pasti makhluk yang bukan terlahir di alam bahagia, sehingga walaupun dia sudah mandi dulu sebelum bunuh diri, walaupun dia sudah baca parita sendiri sebelum bunuh diri, tapi pikiran akhir itu kan hanya sepersekian detik. Dari satu detik itu bisa miliaran pikiran, bentuk pikiran, nah itu ada titik tertentu yang dia muncul dalam pikiran negatif. Nah, dan itulah yang kasih mimpi kepada Romo Padma sampai akhirnya ya minta dikremasi dan sebagainya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa beliau sebetulnya ya ibu ini terlahir di alam yang kurang bahagia. Tapi sampai berapa lama? Karena kalau tadi lihat riwayatnya ini ibu ini sangat baik, jasanya juga cukup besar, mungkin di alam itu ya tidak lama, mungkin dia akan lahir lagi di alam lain yang sesuai dengan kebajikannya. Tapi apakah bisa lagi lahir di alam manusia? Belum tentu, karena dalam satu utas kehidupan sulit sekali terlahir sebagai manusia. Ya, itu di dalam Dhammapada kan ada itu, sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Ya, baik, begitu Romo Padma. Terima kasih atas tambahan informasinya. Silakan Romo Afan lanjut. Ya, baik, terima kasih Bante dan Romo Padma atas pertanyaannya. Baik, nanti selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rasen ini Bante. Via Zoom, Ibu Fiona, kami persilahkan sebutkan kota asal. Host tolong di-unmute. Ibu Fiona, silakan. Ya. Sugioto Bante. Yang keras ya. Bante, saya Fiona dari Pasuruan. Bante, saya mau bertanya. Bante menjelaskan tentang makna kehidupan yang mengarah pada penjelasan bahwa hidup adalah anicca. Terkadang saat mengalami penderitaan akan muncul samvega. Pertanyaan saya, apakah tidak semua samvega mengarah pada keinginan untuk keluar dari samsara? Apakah jenis samvega seperti ini tidak memunculkan nibbida? Kemudian yang kedua, Bante, apakah dukkha masuka termasuk kama? Anumodana, Bante. Iya, baik. Sekarang memang di dalam kehidupan yang tadi saya sampaikan, hidup ini adalah tidak kekal. Hidup tidak kekal itu adalah netral. Tinggal kita mau menyikapinya. Apakah kita mau menyikapinya sebagai hal yang negatif, ataukah kita menyikapi sebagai hal yang positif? Yang tadi saya arahkan adalah untuk hal yang positif, menjadi motivator bahwa hidup ini tidak kekal. Ayo cepat berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Tapi kadang-kadang juga ada yang malah berpikir negatif dengan ketidakkekalan. Sudahlah, semua kan ya tidak kekal, untuk apa juga saya pusing-pusing. Kalau saya sakit, saya biarkan aja, kan nanti juga tidak kekal, kan sembuh-sembuh sendiri. Kalaupun tidak sembuh, paling ya mati-mati juga, nggak apa-apa, saya mati setiap saat juga siap. Nah, ini kan tergantung orangnya kan. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaannya seperti itu, tentu kita hanya menjawab, ya tergantung orang, mau bijaksananya sampai seberapa. Karena di dalam Dhamma ini, mumpung kita masih hidup, seharusnya kita manfaatkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita manfaatkan. Jangan malah males-malesan. Malah, ya hidup tidak kekal. Ayo, mumpung kita masih hidup, kita puas-puaskan aja yuk. Gimana? Ya, daripada kita melaksanakan sila kan capek tuh. Lebih baik melanggar 5 sila aja semua. Jadi mau membunuh, bunuh aja. Mau mencuri, mencuri saja. Mau berzina, zina saja. Mabuk-mabukan, ya ayo. Bohongnya, ayo. Kenapa? Kan hidup nggak kekal. Nanti kalau sudah selesai, mati, kan yang ngerasakan juga bukan saya. Saya kan lahir lagi, kan bukan urusan saya. Yang penting saya sudah puas. Ya kalau dia mau gitu, ya silakan. Tapi kan di dalam Dhamma, bukan itu yang dilatih. Atau bukan itu yang diarahkan. Tetapi justru karena kita tahu tidak kekal, hidup kita ini, aduh, mepet banget, tidak ada kesempatan untuk kita ini berpikir yang negatif, karena mungkin kematian itu bisa datang setiap saat. Aduh, sekarang juga.
Aku harus berjuang. Minimal begitu pikiran negatif muncul, aku ganti dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Ya, jadi memang hidup ini tidak kekal, itu normal, netral. Tinggal sekarang pikiran kita seperti itu. Apakah itu bisa menjelaskan dari Fiona, apa adik Fiona ini? Yang kedua bagaimana Bante? Tentang tadi tentang apa? Duka masuka Bante. Apakah Ya. Nah, itu sebetulnya kalau kita lihat, ya kita lalu berpikir lah, ini kan hidup ini duka karena semua ini kan hanya perubahan. Menyadari itu semua, maka hasilnya adalah pencerahan. Itu tadi yang saya jelaskan pada yang kedua, yaitu bagaimana kita sadar setiap saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang jalan, saat ini saya sedang bekerja, dan seterusnya. Ya, jadi itu sesungguhnya untuk pengembangan kesadaran kita setiap saat dengan menyadari ya ketidakkekalan tadi sebagai motivator. Ya, itu. Terima kasih Bante, mudah. Baik, semoga selalu berbahagia. Dari Pasuruan loh, ini luar biasa. Ya, acara dari Samarinda bisa diikuti Pasuruan, mungkin nanti ada dari tempat-tempat lain yang lebih luar biasa. Ini manfaatnya secara online. Ya, semoga bahagia. Silahkan. Ya, Bante, dan makasih Fiona, jauh-jauh dari Pasuruan, kata Bante tadi ya. Jadi ini memang kayaknya banyak yang diikutin juga dari kota-kota lain Bante, selain Kaltim dan Kaltara. Nah, karena Bante banyak peminatnya Bante, banyak fansnya Bante. Baik Bante, selanjutnya ada pertanyaan via chat Bante yang akan saya bacakan Bante. Pertanyaan dari Eva Setiawati Balikpapan ini Bante. Wandami Bante izin bertanya, apakah benar jika kita bermeditasi setiap hari maksimal 8 jam bisa mengikis karma lampau? Terima kasih Bante. Iya. Meditasi itu sesungguhnya, ya kalau niat Anda untuk meditasi 8 jam sehari itu bagus. Tetapi jangan konsepnya itu meditasi itu harus duduk diam ya. Sebetulnya meditasi ya idealnya ketika Anda duduk, berdiri, berjalan selalu mengembangkan kesadaran. Seperti yang ada di dalam Karania Metta Sutta. Jadi pengembangan kesadaran bukan jamnya. Karena kalau jamnya Anda duduk, diem begini, ya kalau bisa sadar terus sih bagus. Tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa ngantuk, bisa hilang kesadarannya karena pikiran kita berpikir yang lain. Sehingga saya bukan mengukur dari jam. Meditasi setiap hari 8 jam akan bisa mengikis karma lampau yang buruk-buruk. Ya bukan dari situ, tetapi kalau Anda mengembangkan kesadaran setiap saat, itu yang tadi saya sampaikan sebagai yang tadi kan ada dua. Yang satu adalah selalu berpikir semoga semua makhluk bahagia. Jadi begitu pikirannya negatif muncul, jangan sampai ngomong lagi, jangan sampai melakukan apalagi, tapi sekarang ucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Nah, itu berarti dia menimbun karma baik yang lebih banyak. Dan semakin sering dia melakukan sepanjang hari, dan dia mulai berkurang pikiran-pikiran negatifnya, itu sama dengan segelas air yang dimasukin garam sesendok. Yang asin banget rasanya. Lalu garamnya ini tidak kita tambah lagi, tapi sekarang kita tambah air yang demikian banyak. Air yang demikian banyak itu terus sampai air yang segelas tadi menjadi 1 galon. Air 1 galon itu mengandung garam 1 sendok, tetapi rasa asinnya tidak ada, tidak terasa lagi.
Demikian pula ketika orang mengembangkan kesadaran selalu berpikir positif, tadi pikiran negatifnya diabaikan, diganti pikiran positif, sehingga pikiran negatifnya tidak muncul, garamnya tidak bertambah. Tetapi yang ada airnya bertambah, sehingga seolah-olah mengikis karma buruk di masa waktu sebelumnya. Sebetulnya tidak ada yang dikikis, yang ada adalah karma buruk itu perbandingan dengan kebajikannya menjadi sangat jauh, sehingga buah karma buruk menjadi kecil, ibaratnya garam sesendok masuk ke 1 galon air, rasa asinnya menjadi lenyap atau tidak ada sama sekali, karena sudah 1 galon, apalagi dimasukkan ke 5 galon. Sehingga tadi saya sampaikan, kita harus terus mengembangkan pikiran positif, semoga semua makhluk bahagia, atau mengembangkan kesadaran saat ini saya sedang apa, supaya hidup ini menjadi bermakna. Bukan masalah jamnya mau berapa banyak, kalau hanya kuat-kuatan duduk, meditasi, itu kurang bermanfaat. Yang penting adalah pengembangan kesadaran. Begitu, mudah-mudahan pertanyaannya lebih jelas. Terima kasih. Silahkan, Romo, apa? Ya, makasih Bante atas jawabannya. Jadi bukan masalah jamnya ya Bante ya, tapi kita lakukan saja setiap saat. Nah itu otomatis ya Bante ya, akan memberikan hasil bagi diri kita, begitu ya Bante. Baik, selanjutnya di YouTube ini Bante, ada pertanyaan dari Tio Suihwa Bante. Nama budaya Bante Sukihotu. Saya dari Jakarta mau tanya, bisakah meta berjalan baik tanpa panya? Contoh, jika saya lapar, ada orang dekat saya juga sama. Lalu saya makan dulu, setelah kenyang baru menolong. Orang yang dekat saya menolong orang yang dekat saya, maksudnya Bante. Anu modada Bante. Nah itu pertanyaannya Bante. Iya, jadi maksudnya adalah apakah bisa meta tanpa panya? Sebetulnya di dalam Dhamma kita itu adalah meta dengan panya. Jadi meta yang berpanya. Artinya tidak bisa meta berjalan sendiri ataupun panya berjalan sendiri. Cinta kasih tanpa kebijaksanaan, maka dikatakan kita ini menjadi orang baik, tapi kurang berpikir yang lebih luas. Sebaliknya, kalau panya tanpa meta, maka kita banyak berpikir, tapi kurang mengembangkan cinta kasih. Jadi misalnya, tadi kok saya lihat ya, ada orang lapar di samping saya. Kemudian saya punya makanan. Nah, saya makan dulu, baru saya bagikan ke sebelah. Saya tidak tahu bentuk makanannya gimana ya, tapi kalau nasi kan itu jadinya makanan sisa dong. Kalau nasi misalnya, ya, kamu mau makan nih, ayo kita bagi 2. Nah, jadi makan bareng. Panyanya seperti itu, bukan aku makan dulu, aku sudah kenyang nih, kamu yang makan gantian ya. Tinggal tulang gitu dikasihkan. Namanya kan itu nyisain, itu tidak baik. Tapi kalau oke, sini kita bagi 2. Nah, itu. Atau mungkin papau misalnya. Nah, aku punya papaunya, kita bagi 2 ya. Nah, itu kan lebih bagus. Jadi barangnya masih bagus, ayo makan bareng-bareng. Tapi kalau panya tanpa meta, ataupun punya pikiran logika tapi nggak pakai cinta kasih, biar aja lah dia kelaparan. Mungkin dia niatnya memang nggak makan hari ini, santai aja. Nggak usah malah nggak usah diajak ngomong. Siapa tahu dia memang sedang jalani tak makan hari ini, ya sudah saya makan sendiri. Apa salahnya kita bertanya, mau, kok kamu kelihatan lapar apa belum makan? Bisa saya mau bagi
nasinya atau kuenya ini mau? Ya boleh. Nah, langsung potong, kasih. Ini saya kira lebih baik daripada cara yang ditanyakan tadi. Jadi prinsipnya meta sebaiknya dengan panya, demikian pula panya sebaiknya dilengkapi dengan meta, karena itulah menjadi orang bijaksana yang baik hati. Silakan Romo Avan selanjutnya. Baik Bante, ini ada pertanyaan kembali via YouTube Bante dari Wati-Wati. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana kita bisa nggak ketemu dengan orang yang kita nggak suka? Dengan cara apa supaya kehidupan kita bisa nyaman? Nah, itu justru pertanyaan ini yang tadi kita bahas. Itu bahwa sekarang saya nggak suka sama dia. Ya, itu mungkin orang tua kita, mungkin pasangan hidup, mungkin teman kantor, teman kerja, teman di masyarakat, teman wihara, teman bermain, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak suka, jangan dipelihara. Jadi, begitu kita nggak suka, ucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Tapi saya nggak bisa bergaul sama dia, karena saya benci dasarnya sama dia. Oke, kalau memang benci, ya minimal mengurangi komunikasi dengan dia. Ya, jadi kita yang nggak usah baik-baikan, aduh apa kabar, padahal di dalam hati, aduh aku jengkel sekali dengan dia, ya nggak usah sampai seperti itu. Itu namanya kita juga jadi berpura-pura, malah sakit sendiri nanti diri kita, maksain. Jadi kalau kita pertama, kita kalau sendirian ya, sedang sendiri, kemudian kepikiran, aduh, si A ini kok orang menjengkelkan. Nah, langsung kita ganti, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu. Tapi kalau ketemu orangnya, kita belum bisa mengendalikan, muka kita juga masih, aduh, merengut kalau ketemu dia, ya kita lebih baik menghindar. Karena kalau kita tahu dia ngomong, terus ngomongnya paling juga pura-pura, nanti kita kebenciannya juga muncul lagi. Jadi lebih baik kita mampu menghindar. Nah, dengan cara seperti itu, maka hasilnya nanti di kehidupan ini kita lebih tenang. Karena jarang berkumpul dan jarang berkomunikasi. Kumpul pun jarang berkomunikasi. Misalnya kita kumpul karena itu teman kantor ya, kita kumpul kemudian mau diajak ngerumpi, halo, maaf ya, ini masih ada kesibukan yang lain. Nah, kemudian kita kembali ke tempat kerja kita sibuk sendiri di situ. Sibuk apa saja itu urusan kita. Tapi minimal mengurangi komunikasi. Nah, dengan cara demikian kita mengurangi pikiran-pikiran negatif yang muncul, ucapan negatif juga menjadi berkurang, perilaku negatif berkurang. Lama-lama kalau karma baik kita cukup, mungkin kita sudah tidak ketemu dia lagi. Mungkin dia pindah kantor karena menikah misalnya, sudah nggak kerja lagi, atau mungkin kita juga punya tawaran di kantor yang lebih bagus, sehingga kita akhirnya pindah ke bagian yang berbeda, departemen yang berbeda, sehingga sudah jarang berkumpul. Itu semua adalah upaya kita untuk menghindari bertemu dan bentrok dengan orang yang nggak kita sukai. Jadi jangan langsung main hajar, diomelin dan lain sebagainya, karena kita akan menambah kebencian. Dan akhirnya kalau nggak selesai di kehidupan ini, akan lanjut di kehidupan selanjutnya. Itu caranya. Jadi abaikan dengan pikiran negatifnya itu dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia, tapi kalau ketemu, kurangi komunikasi. Supaya kita nggak terpancing untuk berpikir, berbicara, dan bertindak negatif. Silakan, lanjut. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya dan juga Wati-Wati atas pertanyaannya. Nah, semoga bisa jelas ya dan semoga terkabul ya Bante, apa yang diinginkan, tidak ketemu dengan orang yang tidak disukai. Nah, kalau masih ketemu berarti memang karmanya itu ya Bante. Baik Bante, ini ada pertanyaan kembali dari YouTube Bante tentang air dan garam tadi. Apabila air lebih banyak dari garam, apakah akibat karma buruk lebih ringan atau batin kita sudah lebih tenang dan bijak menerima akibat dari
karma buruk itu? Anumodana Bante. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa air dan garam ini adalah ibarat karma baik dan karma buruk. Air adalah melambangkan karma buruk. Karma baik air ini ya. Kemudian garam adalah melambangkan karma buruk. Dalam hidup kita ini kita nggak tahu, kita kadang-kadang sudah muncul campuran tertentu. Sehingga kita punya masalah, saya sudah berbuat baik banyak loh. Kok hidup saya masih menderita ya? Nah, jadi kita ini seolah-olah saya sudah nambah air banyak nih. Kenapa ya airnya kok masih asin? Nah, kadang-kadang kemudian kita putus asa. Sudahlah, lebih baik saya berbuat jahat. Karena percuma saya berbuat baik. Juga akhirnya hidup saya juga menderita. Nah, ibaratnya saya sudah nambah air banyak nih. Kok airku masih asin? Sudahlah, aku tambahin garam aja. Ya tambah asin lah. Karena sudah asin ditambah garam lagi. Nah, sebaliknya kemudian kita iri sama orang lain. Dia itu loh berbuat jahat. Kok hidupnya baik-baik saja? Nah, dia itu loh nambah garam banyak. Kok airnya nggak asin-asin? Dia garamnya nambahnya 1 sendok teh. Tetapi dia punya air 1 galon. Sehingga dia nambah. Tapi nggak asin-asin. Iyalah, karena perbandingannya belum nyampe. Tapi kalau terus ya lama-lama akhirnya asin. Kalau di dalam Dhammapada kan ada itu kata-kata bahwa orang kalau terus-terusan berbuat baik, ketika karma baiknya belum muncul ya dia merasa aduh hidup ini nggak sesuai nih dengan hukum karmanya. Tapi begitu karma baiknya berbuah ya dia nanti akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya kalau bikin karma buruk dia juga menganggap mana aku bikin kejahatan juga nggak ada buahnya karena belum nyampe. Kalau sudah nyampe buahnya dia nanti akan hidupnya menderita. Nah, jadi sekarang kalau tadi pertanyaannya, apakah kalau sudah airnya lebih banyak daripada garam itu, buahnya karma buruk menjadi lebih ringan? Iya, tetapi apakah kita menjadi lebih bijak? Belum tentu. Kebijaksanaan itu adalah karena pengertian. Kebijaksanaan itu walaupun karma buruk kita banyak, kita bisa juga lebih ringan dengan menyadari kata untung misalnya. Jadi, saya ini rugi, kerjanya rugi 5 juta. Kemudian saya mengatakan, untunglah cuma rugi 5 juta. Daripada 10 juta, saya lebih menderita. Nah, itu kebijaksanaan karena dia melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang ada maknanya lebih. Untunglah rugi 5 juta. Rugi 5 juta masih disebut untung. Kalau dia untung 5 juta, dia juga mengatakan untung loh 5 juta. Saya pikir sih dulu 3 juta, ternyata untungnya 5 juta loh. Untung ya ngomong untung, rugi ya masih ngomong untung. Itu bagian dari kebijaksanaan. Ya, nah itu juga bisa mengurangi rasa karma buruk itu. Tetapi kalau yang ini tadi betul-betul dia karena banyak melakukan kebajikan, akhirnya kerugian-kerugian itu pun dia sudah tidak ada lagi. Sakit-sakit itu juga menjadi berkurang. Sakitnya mestinya sebulan, akhirnya karena karma baiknya banyak, sehingga akhirnya tinggal 2 minggu atau tinggal 1 minggu misalnya, dan sebagainya. Jadi memang buah karma buruknya menjadi lebih ringan. Masalah kebijaksanaan ini di sisi yang berbeda, karena bijaksana itu butuh pertumbuhan pemikiran. Tetapi kalau karma buruk menjadi lebih ringan, itu butuh usaha untuk melakukan kebajikan lebih banyak. Menambah air, karena itu jangan sia-siakan hidup kita untuk selalu menambah kebajikan setiap saat. Jangan sia-siakan hanya berpikir negatif kepada si A si B, atau ngomong yang jelek tentang si A si B, atau melakukan tindakan kejahatan. Lebih baik isilah hidup ini dengan kebajikan, karena besok mungkin kita belum tentu lihat matahari terbit. Orang yang lihat matahari tenggelam malam ini, belum tentu pagi melihat matahari terbit,
kalau umurnya nggak nyampe. Orang yang melihat matahari terbit belum tentu pada hari yang sama itu melihat matahari tenggelam kalau umurnya nggak nyampe. Hidup sangat tergantung pada selembar napas yang ditarik masuk dan diulur keluar. Sangat-sangat singkat hidup ini, jangan disia-siakan. Jalani, praktekkan untuk memperoleh kebahagiaan agar hidup bermakna. Silakan Romo Afan. Ya, terima kasih Bante. Tidak terasa nih Bante, waktu sudah tinggal 4 menit ini Bante menuju pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir ini Bante. Apa berkenan Bante? Silakan. Baik Bante, ini pertanyaan terakhir. Nama budaya Bante, saya dari Sidoarjo, izin bertanya. Wah, Sidoarjo lagi Bante. Bila dalam berarti meditasi dan hidup sehari-hari sering mengulang kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, kadang mengucapkan dengan tulus ikhlas dan kadang kala hanya sekedar ucapan, apakah makna atau hasilnya tetap sama? Mohon pencerahannya Bante. Iya, baik. Jadi sekarang ketika kita ngomong semoga semua makhluk bahagia atau sabbe sata itu, wah rajin sekali. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Memang kadang ada yang kita ngomong itu dengan penuh perasaan. Semoga semua makhluk bahagia itu kalau pas moodnya kena. Tapi kadang kita itu juga asal-asalan. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu ya bisa. Nah, kemudian apakah hasilnya sama? Tentu tidak sama. Yang penuh perasaan, tentu hasilnya lebih baik. Tetapi kan tidak bisa dalam 1000 kalimat pengulangan semoga semua makhluk bahagia itu semua penuh perasaan, itu belum tentu. Nah, cuman di dalam Dhamma kan disampaikan bahwa pikiran itu hanya bisa satu setiap saat. Sama dengan posisi. Kalau kita sedang duduk, nggak bisa sambil berdiri. Kalau kita berdiri tidak bisa sambil berbaring. Kalau kita berbaring tidak bisa sambil berjalan. Kita hanya bisa satu setiap saat. Demikian pula pikiran. Ketika kita berpikir positif, dalam saat yang sama itu tidak bisa berpikir negatif. Sama dengan kita berada di sini, tidak mungkin pada saat yang sama berada di tempat lain, kecuali Zoom-nya saja ya. Jadi kalau ini tadi kan pertanyaan dari Sidoarjo, yang tadi bukan Sidoarjo, Romo Afan tadi Pasuruan, sama-sama Jawa Timur, tapi berbeda kota. Oh iya. Nah, saya Blitar, jadi tidak sama. Jadi di tempat, hanya bisa di satu tempat. Misalnya tadi si penanya berasal dari Sidoarjo, ya dia hanya bisa di Sidoarjo. Masalah dia bisa diikuti di Samarinda, di Pasuruan, di Blitar, di mana saja, kota-kota yang lain, Balikpapan, itu hanya gambarnya, tetapi orangnya tetap hanya ada di satu tempat. Demikian pula sekarang kalimat ucapan semoga semua makhluk bahagia, pikiran positif tadi. Ketika dia berpikir positif, saat yang sama itu, kita misalnya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, katakanlah itu 2 detik. Maka dalam 2 detik itu, tidak akan bisa diisi pikiran yang lain, kecuali semoga semua makhluk bahagia. Habis itu bisa berpikir negatif, sebelumnya juga bisa berpikir negatif. Jadi sekarang, kalau dengan penuh perasaan gimana? Semoga semua makhluk bahagia. Wah, ini luar biasa. Ini karmanya memang sudah menjadi lebih banyak lagi. Tetapi kalaupun tidak pakai perasaan, hanya pengulangan sekedar ucapan, itu pun sudah nambahin karma baik. Ya, karena itu kalau kita sedang santai, sedang tidak ada pekerjaan, alangkah bagusnya mengisi pikiran itu dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia atau pikiran positif yang lain, supaya pikiran kita itu tidak diarahkan untuk hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang bahkan kadang menakut-nakuti dirinya sendiri.
Misalnya, aduh nanti aku kalau sakit-sakit gimana ya, nanti masa depanku bagaimana ya. Ini jadi nakut-nakuti diri sendiri. Lakukanlah saat ini yang terbaik berdasarkan belajar dari masa lampau, karena masa lalu, masa sekarang, masa depan itu berkaitan. Masa lalu kita nggak bisa tinggal total, tetapi jadikanlah itu pelajaran. Supaya yang positif kita tingkatkan di masa sekarang, yang negatif kita perbaiki sekarang. Masa depan, walaupun belum tentu kita nyampe, tapi harus kita bangun dari sekarang. Kalau nyampe, yang kita sudah perbaiki ini menjadi lebih baik lagi, kita membangun masa depan yang jauh lebih positif. Sebaliknya yang negatif di masa lalu, kita perbaiki sekarang, agar di masa depan tidak terulang, kalau nyampe. Tapi kalaupun masa depan nggak nyampe, saat ini, saya akan berusaha yang terbaik. Sehingga pengulangan kalimat sabe sata ataupun semoga semua makhluk bahagia tadi, kalau Anda sudah lakukan terus. Masalah itu diucapkan dengan tulus atau tidak masalah, karena selama Anda melakukan, saat itulah Anda mempunyai pikiran positif yang akan terkondisi nanti. Ucapan Anda juga terbiasa menjadi lebih baik, perilaku Anda juga lebih baik. Saya kira ini menjadi satu penutup yang bagus sekali untuk tema kita, hidup yang bermakna. Karena kita benar-benar melaksanakan apa saja yang kita capai pada hari ini untuk membangun masa depan yang lebih baik, sehingga kita bisa hidup bebas dari permusuhan, selalu berkumpul dengan sahabat dan teman yang baik, dan terlahir kembali pun bersama-sama bisa dengan teman-teman dan juga bisa melaksanakan dhamma, bahkan mungkin hidup ini menjadi akhir kehidupan kita dari rangkaian kelahiran kembali, atau di kehidupan mendatang pun mungkin kita terkondisi untuk mencapai kesucian di waktu itu. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan di dalam sebulan pendalaman Dhamma oleh Wihara Mula Dharma Samarinda ini bisa memberikan manfaat, mendorong kita untuk terus melaksanakan Dhamma demi kebahagiaan kita, demi kebahagiaan keluarga, demi kebahagiaan lingkungan, demi kebahagiaan semua makhluk, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan saya kembalikan kepada Romo Afan yang sudah memimpin acara ini dengan baik sekali, dan juga terima kasih semua kepada para sponsor, donatur semua yang sudah mengkondisikan acara ini berlangsung dengan baik. Semoga semua kebajikan yang Anda lakukan selalu membuahkan kebahagiaan untuk Anda maupun keluarga sesuai dengan yang Anda harapkan. Semoga semua makhluk bahagia, sabe sata, bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.